Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Fonda sudah tanya kabar ya. Saya tanya lagi nggak apa-apa ya. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak. Ya, alhamdulillah. Semoga yang sakit lekas sembuh ya dan sakitnya menjadi penggugur dosa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, udah lama banget ya kayaknya nggak ketemu. 1 bulan ada kali ya, lebih. 100 hari, Mbak. Oh iya, 100 hari, Masya Allah. Udah berapa purnama itu? Nah, kalian habis ini ya? Habis apa tuh namanya? Lagi daurah rekrutmen ya? Apa namanya sekarang? Iya, Golden Step. Iya, Mbak. Step of change. Ya, semoga nanti kader-kader selanjutnya bisa tetap memiliki semangat ya buat SKI Kebumen gitu. Nah, sekarang kita materinya apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Tolabul ilm. Ya, tolabul ilmi. Apa itu tolabul ilmi? Menuntut ilmu. Mempelajari ilmu. Ya, belajar ya. Nah, tadi Fonda sama siapa? Solehatun tak jadiin co-host. Kalau misalnya ada yang masuk, tolong di-admitin ya. Nggih, Mbak. Iya, Mbak. Ini kelihatan nggak share screen-nya? Sudah, Mbak, terlihat. Kelihatan. Oke, siap. Nah, kita akan belajar tentang tolabul ilmi. Menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, ini ada quotes ya. Belajarlah. Manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan orang yang berilmu tidak sama dengan yang tidak berilmu. Jadi orang yang berilmu pasti akan berbeda dengan orang yang tidak berilmu gitu. Nah, kenapa sih kita harus belajar? Selain itu tuh kewajiban ya dalam Islam. Kenapa sih? Jadi ternyata kalau kita itu belajar ya, yang pertama, belajar itu adalah kunci kebaikan. Tak sempurna keimanan seseorang dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Misalnya gini, teman-teman di sini mau minum. Kalau teman-teman tahu ilmunya, kalau minum itu minum yang air yang bersih, air putih yang bersih kayak gitu kan. Jadi nanti nggak sakit. Kalau misalnya nggak tahu ilmunya, ya air sungai langsung diminum gitu. Nanti bisa sakit. Terus itu mungkin dari segi kesehatan. Kemudian kalau teman-teman tahu ilmunya juga, kalau kita minum terus baca doa, baca bismillah terlebih dahulu, maka itu akan bernilai ibadah gitu. Nah, terus misalnya kita minumnya itu mencontoh Rasulullah. Rasulullah kalau minum gimana? 3 kali tegukan ya. 1, 2, 3. Dengan membaca bismillah kayak gitu. Terus diakhiri dengan alhamdulillah. Nah, kalau teman-teman tahu ilmu itu, terus ketika setiap teman-teman minum, terus diniatkan buat beribadah, diniatkan buat mencontoh Rasulullah, sunnah Rasul gitu ya, itu akan mendapatkan pahala daripada teman-teman yang nggak tahu kalau minum itu ternyata bisa loh jadi ibadah kayak gitu. Jadi semuanya itu perlu ilmu ya biar keimanan kita juga semakin bertambah. Nah, terus yang kedua, kenapa sih kita harus belajar? Ternyata belajar itu harta yang abadi. Kenapa abadi? Dengan ilmu kita bisa dapat harta, kita bisa dapat kekuasaan, kita bisa mendapatkan banyak pandangan, sudut pandang kayak gitu. Nah, contohnya ada di kisahnya Nabi Sulaiman. Mungkin teman-teman pernah dengar, itu pernah dikasih pilihan, mau pilih harta, tahta, atau ilmu. Dan ketika itu, Nabi Sulaiman memilihnya apa teman-teman? Ada yang tahu?
Benar Tunjung, milihnya ilmu ya. Jadi, nah Nabi Sulaiman pilihnya ilmu dan dengan ilmu itu Nabi Sulaiman bisa mendapatkan harta dan juga bisa mendapatkan tahta. Seperti yang kita tahu ya, Nabi Sulaiman itu menjadi raja ya, dulu itu menjadi raja. Jadi dengan ilmunya itu beliau menjadi orang yang kaya raya dan juga memiliki jabatan yang tinggi, jadi raja. Nah, kemudian kenapa sih kita harus belajar? Kita kan manusia. Nah, untuk kita bisa tahu untuk menjadi manusia, kita itu perlu belajar. Ya, teman-teman di sini kan di FKIP ya, pendidikan, pasti tahu kalau pendidikan itu adalah upaya untuk memanusiakan manusia. Loh, kok gitu? Kenapa sih? Nih, misalnya tentang tadi, minum lagi ya, minum atau makan. Kalau kita baru lahir, seperti yang di quotes yang pertama, kita kan lahir tanpa bekal ilmu ya, kita nggak punya ilmu sama sekali ketika lahir, nggak tahu apa-apa, kayak kertas kosong yang masih putih, belum ditulis apa-apa. Nah, kalau semisal kisahnya Tarzan ya, itu kan dia diajarinnya sama gorila gitu. Nah, itu minumnya atau makannya mengikuti yang ngajarin, yang ngasih ilmu. Maka tidak seperti manusia. Nah, kalau kita ingin menjadi manusia, ya kita makannya harus seperti manusia, menggunakan tangan gitu, dan kita bisa memasaknya terlebih dahulu. Tidak seperti hewan ya. Kalau hewan itu kan nggak perlu dimasak ya, langsung dimakan gitu. Nah, manusia berbeda. Manusia bisa memasak agar makanannya itu lebih enak ya, lebih enak dan lebih bermacam-macam gizinya. Nggak, misal kalau monyet cuma makan pisang, pisang aja. Kalau kita, pisang bisa dijadikan puding, bisa dijadikan salad, kayak gitu. Nah, itu perbedaannya. Kenapa kita harus belajar gitu? Biar kita menjadi manusia. Nah, terus kalau teman-teman ingat juga nih, dulu waktu bukan kita, nenek moyang kita, ya bukan seorang pelaut, tapi nenek moyang kita itu adalah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam pertama kali diciptakan dulu, terus sama Allah dijadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, banyak yang protes, ya. Kalau teman-teman tahu di Al-Quran ada yang protes tuh banyak, nggak cuma jin yang protes, ternyata malaikat pun juga protes loh teman-teman. Jadi malaikat tuh tanya sama Allah, kenapa sih ya Allah, kenapa engkau menjadikan manusia yang dia itu bakal merusak sebagai khalifah di bumi? Mungkin malaikat secara tersirat, kenapa nggak aku aja kayak gitu ya? Malaikat kan taat gitu. Kalau misalnya disuruh sujud, bakalan sujud terus dari awal hingga akhir. Kalau disuruh berdiri, akan berdiri terus. Tapi manusia enggak, karena manusia punya akal. Manusia punya akal dan manusia itu bisa merusak. Nah, nyatanya sekarang ya banyak yang mengeksploitasi bumi tanpa mau memperbaruinya. Jadi banyak global warming dan lain sebagainya itu disebabkan oleh manusia yang merusak. Nah, tapi malaikat itu mengakui kita bisa merusak, tapi tidak mengatakan bahwa kita itu bisa membangun juga. Dengan akalnya, manusia bisa belajar ya, mencari ilmu untuk membangun, bisa bangun apapun gitu. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita lebih tahu dari malaikat, ibaratnya kayak gitu. Nah, karena malaikat itu protes gitu, kenapa sih makhluk yang bisa merusak kok dijadikan khalifah kayak gitu? Makanya Allah menjawab, aku lebih mengetahui daripada kalian gitu. Nah, akhirnya diadakan kalau misalnya sekarang tuh kayak lomba cerdas cermat gitu ya, antara malaikat versus manusia gitu. Sama Allah tuh ditunjukkan beberapa benda, terus kayak suruh nyebutin, ini namanya benda apa, ini namanya benda apa, kayak gitu. Dan ternyata malaikat jawabnya apa? Hamba tidak tahu ya Allah, hanya engkau yang tahu, kayak gitu. Dan manusia, Nabi Adam ketika itu bisa menjawab. Nah, karena manusia bisa menjawab seperti itu, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, makanya malaikat itu mengakui bahwa ternyata manusia itu
tidak seperti yang dibayangkannya. Manusia bisa lebih baik dari malaikat kayak gitu. Tetapi di satu sisi jin ya, iblis itu tidak mau mengakui, dia tetap sombong. Karena apa? Karena dia diciptakan dari api. Tapi manusia itu dari tanah, dia merasa lebih baik gitu karena dia itu dari api dan manusia itu cuma dari tanah. Api sama tanah itu bagi iblis lebih lebih berharga api gitu. Nah, tapi karena kesombongan iblis itu, makanya iblis jadinya sekarang masuk ke neraka dan berjanji sama Allah minta dispensasi ya untuk selalu menggoda manusia biar kita masuk, biar kita jadi temannya mereka di neraka kayak gitu. Nah, jadi itu ya. Kenapa sih kita harus belajar gitu? Karena itu adalah kunci kebaikan, harta yang abadi, dan agar kita menjadi manusia. Nah, terus kerusakan besar ya jika orang alim atau berilmu melakukan kedurhakaan. Tetapi lebih besar kerusakannya jika orang jahil atau bodoh melakukan ketaatan atau ibadah. Keduanya merupakan penyebab fitnah di kalangan umat dan tidak layak dijadikan panutan. Ada film ya, kalau teman-teman pernah lihat filmnya, saya lupa judulnya apa. Jadi saat itu di film itu menceritakan bahwa orang-orang dengan IQ tinggi itu lebih fokus ke pekerjaannya, tapi nggak mau punya anak. Kalau misal bahasa sekarang child free ya, nggak mau punya anak kayak gitu. Jadi saat itu di film itu jadinya yang punya anak tuh yang IQ-nya rendah, orang-orang dengan IQ rendah. Jadi dengan secara cepat gitu ya, dalam beberapa tahun itu pertumbuhannya semakin banyak orang-orang dengan IQ yang rendah, tapi IQ yang tinggi itu semakin sedikit karena kan pada meninggal kayak gitu. Nah, jadi ada seseorang yang berinisiatif buat memasukkan 2 sampel orang yang ber-IQ tinggi ke dalam sebuah kapsul gitu, dimasukin ke sebuah kapsul. Nah, pas orang yang IQ tinggi itu kan cuma tinggal sedikit ya, cuma tinggal 10 orang kalau nggak salah apa berapa itu. Nah, itu 2 orang dimasukin ke kapsul. Mereka tertidur di situ. Nah, tapi karena yang kebanyakan itu orang-orang dengan IQ rendah, jadi mereka itu merusak bumi gitu. Dan singkat cerita, orang-orang dengan IQ tinggi itu udah punah, udah meninggal semua kecuali orang-orang yang ada di dalam kapsul itu. Mereka masih hidup tapi mereka tertidur gitu. Nah, itu udah 50 tahun ke depan ya, sejak kejadian yang orang IQ tingginya itu punah. Nah, bumi itu udah kacau balau gitu. Orang-orang tuh nggak bisa mikir, bahkan 1 ditambah 1 aja tuh mereka nggak tahu 2 jawabannya. Mereka itu nanam pohon, itu nggak bisa. Karena apa? Mereka itu nggak mau minum air putih. Mereka itu maunya minum kayak sirup, soda, kayak gitu. Makanan-makanan ringan. Jadi mereka beranggapan bahwa pohon pun juga makan seperti yang dimakan sama manusia. Jadi mereka nanam pohon, tapi disiramnya itu pakai sirup gitu loh. Jadi nggak mau tumbuh. Tanahnya gersang. Terus sampah, Masya Allah, di mana-mana tuh sampah banyak banget. Terus pengobatan pun tuh aneh gitu loh. Karena dokternya kan nggak pinter ya, jadi pengobatannya tuh kayak cuma dipukul tangannya sakit apa enggak, kepalanya dipukul sakit apa enggak gitu. Nanti kalau misal sakit suruh tidur, udah cuma gitu aja, nggak dikasih obat sama sekali. Nah, pokoknya kacau balau dunianya. Itu karena yang memimpin adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu. Nah, sementara orang yang di 2 kapsul itu, tiba-tiba kapsulnya itu ditemukan sama orang bodoh. Nah, sama orang bodohnya itu dibuka loh kapsulnya. Dibuka kapsulnya, terus ternyata orangnya itu masih hidup. Karena kan kayak dibekukan gitu ya, jadi dia masih hidup. Nah, ketika dia bangun, dia bingung dong, ternyata itu udah 50 tahun dari sejak dia tuh tidur. Kayak kisahnya pemuda Al-Kahfi ya, tapi kalau ini fiktif gitu.
Nah, terus singkat cerita, dia tuh orang paling pintar kan, 2 orang itu orang yang paling pintar, itu laki-laki sama perempuan. Tapi di sana itu karena orang-orangnya tuh IQ-nya rendah semua, jadi yang seharusnya benar, yang 2 orang pintar itu lakukan seharusnya itu benar, tapi malah dianggap suatu kesalahan sama orang-orang yang bodoh itu. Jadi mereka malah dipenjara gitu loh. Nah, tapi akhirnya, karena mereka pintar ya, cuma bilang kayak gini ke penjaganya, "Saya seharusnya bebas hari ini," kayak gitu. Terus sama penjaganya langsung dibebasin gitu. Terus, dia tuh bilang ke presidennya buat, menunjukkan cara bercocok tanam yang benar, kayak gitu. Nah, terus akhirnya, dia tuh bikin air bening gitu, bikin air bening, terus apa namanya, buat menyirami tanaman. Tapi kan menumbuhkan tanaman itu nggak secepat hitungan detik gitu ya, nggak langsung tumbuh, butuh sehari 2 hari kayak gitu. Tapi mereka tuh nggak sabar, orang-orang yang IQ-nya rendah tuh nggak sabar, terus menganggap yang orang pintar itu salah. Jadi orang yang pintar itu malah dimasukin ke penjara lagi. Nah, tapi tiba-tiba setelah pada suatu hari ini apa namanya? Pada suatu hari, jadinya tanamannya kan tumbuh tuh. Tanamannya tumbuh, terus jadinya presidennya percaya bahwa yang dikatakan sama orang itu tuh benar. Dan singkat cerita, orang yang IQ-nya pintar itu menjadi presiden di dunia itu, kayak gitu. Dan karena tadi yang pintar itu 2 ya, laki-laki sama perempuan, mereka tuh memutuskan buat menikah, terus punya anak keturunan. Jadi mereka adalah menjadi keluarga yang paling pintar saat itu dan berusaha buat mengubah dunia biar lebih bagus lagi gitu. Seenggaknya seperti di zaman sebelum mereka tidur kayak gitu. Jadi penting banget ya kalau misal orang berilmu tapi dia itu nggak mau mengamalkan ilmunya dan orang yang bodoh tapi dia itu malah melakukan sesuai keinginannya kayak gitu, malah jadinya rusak. Makanya kalau orang-orang berilmu, kalian ya orang-orang berilmu, jangan sungkan untuk membagikan ilmunya dan jangan ragu untuk mengimplementasikan ilmu kalian gitu. Biar tidak terjadi kerusakan di bumi. Tuh. Nah, oh iya, di sini kan ada kata alim ya. Kata alim. Kalau mungkin pengertiannya teman-teman di sini mungkin ada yang salah tafsir. Jadi ada orang yang menganggap bahwa orang alim itu orang yang pandai agama gitu. Padahal orang yang alim itu artinya berilmu teman-teman. Jadi orang yang alim itu adalah orang yang menguasai suatu ilmu. Kalau misal dia itu orang non-muslim tapi dia itu menguasai ilmu psikologi, berarti dia bisa disebut orang alim gitu. Kalau orang yang ahli agama itu bukan orang alim, tapi namanya adalah soleh ya, solih solihah gitu. Itu buat sedikit pengetahuan. Nah, selanjutnya. Kalau di dalam Islam sendiri ya, tadi kan secara umum, secara universal gitu. Kalau di dalam Islam itu banyak loh dalil-dalil yang menyarankan kita ya, buat kita itu mencari ilmu, menuntut ilmu. Misalnya ada di Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat gitu. Allah menyampaikan itu. Jadi kalau misal kita itu berilmu, dengan orang yang tidak berilmu, berarti derajatnya kita lebih tinggi. Dan banyak ya hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Talabul ilmi ala kulli muslim gitu. Terus nih, kalau kita berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga, Masya Allah. Jadi kalau misal kita terus menuntut ilmu ya, nggak cuma di sekolah. Jadi ternyata menuntut ilmu itu nggak cuma ketika kita di sekolah, nggak cuma ketika kita di kampus. Kita bisa mencari ilmu dimanapun. Karena guru itu macam-macam ya teman-teman. Nggak cuma guru yang memberikan kita ilmu. Ternyata kalau misal dari alam pun kita bisa belajar.
Jadi ada yang namanya guru alam juga. Gitu. Dari alam kita bisa belajar, misalnya kita mengamati pohon jati. Ternyata pohon jati itu kalau musim kemarau, dia menggugurkan daunnya, dan itu terjadi setiap musim kemarau. Kita bisa belajar dari itu. Ternyata pohon jati, dia menggugurkan daunnya agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan, kayak gitu. Atau kisahnya ini, penemuan gravitasi ya. Itu kan lagi ngeliatin pohon ya. Ngeliatin pohon, terus buahnya jatuh ke bawah. Nah, karena dia tuh memperhatikan alam dengan seksama, jadi muncul nih yang namanya gravitasi. Ternyata di bumi itu ada yang namanya gravitasi, gaya tarik bumi. Berbeda dengan di bulan, nggak ada gravitasinya. Makanya kalau misalnya kita di bulan, beratnya kita bisa terbang ya, terbang melayang-layang gitu, karena tidak ada gaya tarikan ke inti bulan gitu. Nah, terus ada juga guru hidup. Guru hidup sering dengar ini kan, penyesalan itu datangnya pasti terakhir gitu. Karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga, yaitu adalah guru hidup. Guru hidup teman-teman, itu adalah pengalamannya teman-teman. Jadi, misalkan kita sudah punya suatu pengalaman, itu bisa dijadikan pegangan kita seumur hidup. Kalau misalnya kita ingat, kalau misalnya kita selalu ambil hikmahnya, kayak gitu. Nah, terus dalil-dalil yang lainnya ya. Kalau di sini, saya cuma mencantumkan 5, tapi sebenarnya ada banyak. Bisa dibaca sendiri, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Terus ada juga, barang siapa memberikan petunjuk kebaikan, maka baginya akan mendapatkan ganjaran, seperti ganjaran yang diterima oleh orang yang mengikutinya, dan tidak berkurang sedikit pun hal itu dari ganjaran orang tersebut. Pasti teman-teman udah sering nih dengar hadis yang ini. Jadi kalau misal teman-teman menunjukkan ke temennya nih, kamu kalau misal ketemu sama orang terus tersenyum, walaupun kamu itu sedang sedih, gitu, tapi tersenyum, itu kamu bisa dapat pahala loh, gitu. Nah, teman kamu mempraktekkan hal itu. Jadi setiap kali dia tersenyum dan mendapatkan pahala, kamu juga bakalan dapat pahala seperti yang teman kalian itu dapatkan tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya, gitu. Jadi sebenarnya kita itu beruntung ya, alhamdulillah jadi muslim. Alhamdulillah sudah menjadi muslim sejak lahir. Jadi kalau jadi muslim itu privilege-nya banyak. Ibadah itu nggak cuma melulu tentang salat, tidak melulu tentang membaca Al-Quran, membayar zakat, pergi haji, puasa, gitu ya. Tapi dari kegiatan-kegiatan kita di kehidupan sehari-hari itu bisa dikatakan ibadah. Kalau misal kita meniatkan untuk beribadah, misalnya teman-teman hari ini belajar nih sama saya, kita belajar bareng-bareng, diniatkan buat beribadah, diawali tadi dengan bismillah, dengan membaca Al-Quran, kayak gitu. Itu insya Allah akan bernilai ibadah. Terus teman-teman mau tidur nih, bahkan ketika tidur pun bernilai ibadah. Ketika teman-teman tidurnya itu baca doa dulu, terus teman-teman itu meniatkan tidur itu buat istirahat, biar ketika bangun badannya lebih fit dan bisa menyelesaikan, menuntaskan misi kita di bumi, gitu, menjadi hambanya Allah, gitu. Itu akan bernilai ibadah. Jadi beda ya sama misal yang agama-agama lain itu kan kalau ritual ibadahnya tuh ya seperti itu, misal ada ritual-ritual nyanyi-nyanyi atau apa kayak gitu ya. Tapi kalau di Islam kita dimudahkan. Segala aktivitas kebaikan kita, jika kita niatkan dengan untuk menggapai ridho Allah, mencapai kasih sayang Allah dengan diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah dan astagfirullah, maka semuanya akan bernilai ibadah gitu, Masya Allah. Nah, terus nih banyak sebenarnya keuntungan untuk mencari ilmu. Tadi ya, diangkat derajatnya, dimudahkan jalan menuju surga, diberikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Terus ilmunya akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia meninggal. Terus
Nah, kalau nih, ya ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Itu contohnya banyak. Misalnya, Imam Syafi'i gitu ya. Beliau kan sudah wafat ya sekarang, tetapi beliau itu menulis banyak buku kitab gitu ya. Contohnya misal Ihya Ulumuddin kayak gitu. Dan kitab-kitab itu bisa kita baca sampai sekarang. Itu artinya ilmunya itu akan kekal dan setiap orang yang membaca Ihya Ulumuddin kemudian mempraktekkan isinya itu pahalanya terus mengalir kepada Imam Syafi'i gitu. Makanya kalau misal teman-teman punya ilmu, jangan sungkan-sungkan buat diamalkan gitu ya, karena bisa jadi investasi akhirat, tabungan akhirat. Jadi mulai sekarang gitu ya, kita orientasinya jangan cuma dunia nih, jangan cuma investasi buat di dunia aja, tabungan, emas, dan lain-lain gitu ya. Tapi kita juga harus investasi juga buat akhirat kita, karena kita nggak pernah tahu seberapa banyak amal kita untuk bisa mengalahkan dosa kita, kayak gitu. Dan belum tentu kan kita tahu bahwa amalan yang kita lakukan itu bakalan diterima atau tidak, kita nggak tahu. Tapi kalau dosa pasti dosa gitu. Makanya jangan lupa buat investasi buat akhirat itu sebanyak-banyaknya. Mumpung masih di dunia ya, mumpung masih hidup. Tuh. Terus keuntungan mencari ilmu yang lainnya adalah orang yang diberikan kemudahan untuk memahami agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Kok bisa gitu? Misalnya nih, teman-teman yang tadi sudah fasih membaca Al-Qur'annya, sudah lancar ya, Masya Allah. Itu karena mereka itu belajar. Nah, kalau orang-orang yang belum belajar membaca Al-Qur'an, pasti membacanya tuh belum benar ya. Nah, Masya Allah, karena ilmu itu adalah cahaya, dan itu harus, kita tuh suci gitu ya, untuk menerima cahaya itu hati kita harus suci. Dan itu juga sebuah ridhonya Allah gitu. Teman-teman belajar di sini, alhamdulillah bisa ketemu dengan saya kayak gitu, bisa belajar bareng-bareng hari ini. Itu juga karena Allah yang berkehendak kayak gitu. Jangan lupa ya, semuanya itu karena Allah yang berkehendak kita mereview lagi ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Mungkin teman-teman udah tahu sebenarnya thalabul ilmu itu apa gitu. Apalagi teman-teman tuh di PGSD gitu ya, basicnya tentang keguruan, tentang ilmu. Pasti tahu apa itu thalabul ilmi. Tapi Allah menginginkan kita buat belajar lagi nih. Apa sih thalabul ilmi itu? Kayak gitu. Biar kita ingat dan bisa mengamalkannya lagi. Gitu. Terus yang paling penting kenapa kita mencari ilmu itu adalah keuntungannya kita jadi orang yang paling takut kepada Allah. Kalau misal kita itu nggak belajar, kita itu nggak tahu ya bahwa selain manusia ada makhluk yang lainnya kayak gitu. Selain manusia, ternyata kita itu diciptakan oleh Allah gitu. Kita nggak bakalan tahu hal itu. Dan kalau misal kita nggak belajar, kita nggak tahu caranya untuk menyembah Allah itu gimana sih, caranya biar kita itu mendapatkan apresiasi dari Allah gimana sih, biar kita tuh dekat sama Allah gimana sih, biar kita dicintai Allah gimana sih caranya gitu. Kita nggak akan pernah tahu kalau misal kita itu nggak belajar kayak gitu. Dan kita nggak bakalan takut sama Allah karena kita nggak tahu ada Allah gitu. Makanya itu adalah beberapa keuntungan kita dalam mencari ilmu. Nah, selanjutnya, syarat mencari ilmu. Nah, Syekh Az-Zarnuji di dalam kitabnya tersebut menuliskan sebuah syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dua bait syair yang artinya begini. Ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Saya akan beritahukan keseluruhannya secara rinci, yaitu kecerdasan, kemauan, sabar, biaya, bimbingan guru, dan waktu yang lama. Nah, kenapa kecerdasan gitu? Yang pertama, karena kalau misal teman-teman itu, mohon maaf mungkin IQ-nya itu rendah gitu ya, di bawahnya rendah itu apa namanya saya lupa. Itu Masya Allah susah sekali ya memahami. Ini loh namanya huruf A, ini loh namanya huruf B gitu. Diajarkan tuh nggak bakalan bisa gitu. Makanya yang kunci pertama itu adalah cerdas.
harus cerdas gitu. Terus yang kedua adalah kemauan, niat, semangat. Kalau misal teman-teman nggak punya kemauan, ya nggak akan belajar. Contohnya misal hari ini, kalau teman-teman tidak memiliki kemauan, tidak memiliki semangat buat, aku mau halakoh hari ini, aku mau belajar nih, bareng-bareng sama teman-teman. Itu kalian nggak akan sampai saat ini di Zoom ini, kayak gitu. Jadi kita harus punya kemauan, kita harus niat, ya. Jadi kita perlu ingat lagi bahwa sebagai seorang muslim ya, niat itu sangat penting. Semua amal tergantung niatnya. Amalan yang baik, kalau diniatkan baik, maka akan menjadi baik. Amalan yang buruk, kalau misal kita baru niatkan, sama Allah nggak dicatat. Tapi kalau amalan baik, kita baru niat nih, hari ini aku mau halakoh. Tapi qadarullah mungkin ketiduran, atau mungkin nggak punya kuota, atau gimana akhirnya nggak bisa ikut Zoom gitu ya. Itu Allah udah mencatat satu kebaikan walaupun belum melaksanakannya, kayak gitu. Makanya dalam Islam itu, niat itu benar-benar penting ya, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, syaratnya adalah sabar. Harus sabar ya, harus sabar seluas samudra gitu. Masya Allah, kalau misalnya kita nggak sabar, kita nggak akan bisa-bisa gitu. Misalnya mungkin pelajaran matematika yang rumusnya itu banyak banget gitu. Misal logaritma yang udah pakai trigonometri itu Masya Allah. Kan itu bakalan susah banget ya. Itu kalau misalnya kita nggak sabar, itu kita nggak akan bisa menguasai ilmu tersebut. Terus biaya. Nah, biaya. Kenapa ada biaya juga gitu? Ternyata kalau buat belajar itu nggak bisa loh gratis. Kita harus punya biaya, harus punya uang gitu buat belajar. Misalnya teman-teman sekolah nih sekarang. Di sekolah kan juga harus bayar ya. Terus apalagi kayak misal orang zaman dulu gitu, kalau misal mau belajar harus ke kota A, harus ke negara A gitu. Nggak bisa belajar di desanya gitu. Itu membutuhkan biaya buat makan, buat tinggal di sana, buat beli buku, buat beli peralatan tulis, kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah bimbingan guru. Nah, ini penting banget ya teman-teman, apalagi dalam ilmu yang keagamaan gitu. Bimbingan guru itu benar-benar penting. Misalnya teman-teman belajar tentang sholat, tapi nggak ada gurunya. Nah, itu bisa salah ya sholatnya. Mungkin kalau misalnya nggak ada gurunya, misal teman-teman semua ini mu'alaf gitu, baru belajar sholat. Tapi teman-teman itu sholatnya nggak wudhu dulu. Karena nggak tahu, ternyata kalau misal mau sholat harus wudhu gitu. Teman-teman nggak tahu, karena nggak ada gurunya, nggak ada yang ngebimbing. Jadi sholatnya kan nggak akan sah gitu, karena dia belum berwudhu, kayak gitu. Jadi bimbingan guru itu sangat penting ya. Apalagi tuh kayak misal sekarang kan banyak ya kajian-kajian yang di YouTube atau yang di mana gitu. Itu tapi kan kepotong-potong ya, kita tuh nggak, kalau misal kita nggak ikut live-nya gitu, nggak tahu kalau itu dipotong apa enggak gitu. Jadi sebaiknya walaupun misal belajarnya online, itu kita harus tahu guru kita siapa, dan kita harus mengikutinya itu dari awal sampai akhir, biar tidak terjadi miskonsepsi kayak gitu. Nah, terus ternyata buat syarat mencari ilmu itu adalah waktu yang lama. Ya. Biar teman-teman biar tahu biar bisa jadi guru gitu ya. Teman-teman sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah gitu. Lebih dari 5 tahun gitu ya. Apalagi kalau misal mau jadi profesor gitu, Masya Allah, itu bakal lebih lama lagi. Jadi kalau belajar kok maunya yang instan-instan aja, kayak mie instan aja, itu harus kita rebus dulu. Kalau mau pakai telur atau mau pakai sayur biar lebih enak, juga harus dimasak dulu ya, nggak langsung kita makan, apalagi belajar gitu. Nah, terus ternyata nih, kalau kita belajar, ada akhlak-akhlaknya, akhlak untuk diri kita sendiri gitu.
Apa sih akhlaknya? Yang pertama, kita harus mensucikan hati dari perbuatan maksiat. Terus yang kedua, kita harus memperbaiki niat dalam mencari ilmu. Terus yang ketiga, harus berusaha segera mungkin memperoleh ilmu di waktu masih belia dan memanfaatkan sisa umurnya. Karena kalau misal semakin tua ya, kita itu daya kerja otaknya kan semakin berkurang. Jadi untuk mengingat pun lebih susah. Jadi kalau misal kita masih muda, selagi kita masih diberi umur, masih muda, masih sehat, itu kita harus banyak-banyak belajar. Belajar nggak cuma dari guru sama dosen di sekolah ya. Tadi dari guru ilmu, guru hidup dan juga dari guru alam. Nah, terus selanjutnya kita harus qanaah. Apa sih qanaah itu? Coba. Nah, dari tadi kan saya ngomong nih. Coba qanaah itu apa? Ada yang masih ingat apa itu qanaah? Bisa ditulis di kolom komentar Zoom. Ayo, apa sih itu qanaah? Ada yang ingat? Ada yang ingat tidak? Apa itu qanaah? Ini ada, oh di sini ada chat masuk ya. Menerima pemberian Allah dengan ikhlas, ya merasa cukup. Ya betul. Jadi merasa cukup ya, nggak boleh berlebihan. Itu namanya qanaah. Nah, terus selain qanaah, kita harus bisa membagi waktu. Nah, pasti teman-teman di sini ya, nggak cuma kuliah pulang gitu ya, bukan kupu-kupu ya. Buktinya teman-teman di sini tuh ikut ini SKI. Ya betul, qanaah itu lawannya kufur. Nah, jadi harus bisa nih membagi waktu buat diri sendiri, waktu buat sama Allah gitu ya, waktu buat belajar, waktu buat buat bermain mungkin ya, buat refreshing kayak gitu. Harus bisa membagi waktu, time manajemennya harus benar biar target-targetnya itu tercapai kayak gitu. Terus harus mempersedikit makan dan minum. Nah, ini nih penting banget. Jadi kalau misal kita itu kekenyangan, kalau perut kita kenyang, itu cenderung akan mengantuk dan ilmu itu akan susah masuk. Jadi kalau misal kita mau belajar, itu jangan terlalu banyak makannya, jangan kekenyangan gitu. Terus selanjutnya itu bersifat wirai, punya rasa takut gitu. Terus selanjutnya mempersedikit makanan yang menyebabkan tumpulnya otak ya. Misalnya makan makanan yang berlemak terlalu banyak kayak gitu. Atau mungkin makan micin ya, teman-teman suka makan micin banyak banget kayak gitu. Tidak sesuai dengan porsinya. Itu akan menyebabkan tumpulnya otak kayak gitu. Jadi lebih baik makan makanan yang bisa meningkatkan kecerdasan otak kayak misalnya kacang mete kayak gitu, kacang almond, susu itu. Terus mengurangi tidur yang tidak membahayakan kesehatan tubuh. Nah, kalau dalam Islam itu ada waktu-waktu tidur ya. Jadi waktu tidur yang baik itu setelah sholat Isya. Kalau misal teman-teman tidurnya habis asar, itu nggak boleh ya. Jadi kalau misal tidurnya habis asar, jadi mengurangi kinerja otak, jadi pikun, jadi suka cepat lupa, kayak gitu. Terus yang keberapa itu meninggalkan pergaulan yang lebih banyak bermain ataupun dengan lawan jenis. Nah, jadi teman-teman kalau misal kalian bermain ya, jangan main sama temen yang kalau misal kita itu main sama dia, atau misal kita sedang bertemu dengan dia, itu cuma hibah aja, atau ngomongin artis yang nggak kita kenal gitu, ibaratnya orang-orang yang nggak kita kenal gitu. Ngapain kayak gitu? Mending kalau misal kita itu ketemu sama temen, kita bahas mungkin bisa materi kuliah, atau misal kalau misal mau yang refreshing, kita bisa diskusi biar
pemikiran kita terbuka kayak gitu. Jangan hibah. Banyak obrolan lain yang lebih bermanfaat daripada untuk berhibah kayak gitu. Dan jangan terlalu banyak interaksi sama lawan jenis ya, karena ya lebih banyak memudahkan setan untuk menggoda kayak gitu kan. Jadi lebih baik dengan sesama jenis aja kayak gitu mainnya, diskusinya gitu, biar lebih terjaga. Nah, terus nih, memuliakan guru. Utamakan guru dari orang tua kandung, meskipun mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari orang tua, karena guru adalah pembimbing jiwa, dan jiwa bagaikan mutiara, sedangkan orang tua adalah pembimbing badan dan badan bagaikan kerang. Hal ini berlaku apabila orang tua tidak mengajarkan ilmu pada anaknya. Jadi, bisa nih, guru itu lebih mulia daripada orang tua kandungnya. Kalau orang tua kandungnya itu tidak pernah mengajari anaknya, gitu. Jadi, nggak pernah tuh ngajarin ibaratnya, kita itu punya Allah loh, kita harus beribadah sama Allah, itu nggak pernah diajarin kayak gitu. Itu berarti nanti gurunya bisa lebih tinggi nih derajatnya daripada orang tua kita. Jadi harus lebih hormat ke gurunya kayak gitu. Tapi kalau misal orang tua kandungnya itu mengajarkan ilmu agama juga, itu berarti masih lebih tinggi orang tua kandungnya ya derajatnya gitu. Nah, terus kenapa sih kita harus memuliakan guru? Karena jasa seorang guru adalah jasa yang tidak terkira nilainya karena telah mengajarkan ilmu. Jadi Masya Allah ya, nanti teman-teman di sini kan di PGSD nih. Mungkin nanti kemungkinan besar ya kalau misal dari PGSD itu jadi guru di SD gitu. Mungkin juga sekarang ada yang udah nyambi ngelesin, terus ada juga yang mungkin sambil ngajar TPQ atau apa kayak gitu. Nah, itu Masya Allah ya. Jasanya seorang guru itu tidak ternilai karena sudah mengajarkan ilmu. Ilmu itu tadi harta yang kekal gitu ya. Jadi selama ilmu itu masih diamalkan sama murid-muridnya teman-teman nanti gitu, itu bakalan terus mengalir ke teman-teman. Jadi misalkan kita besok teman-teman itu sudah menjadi guru gitu ya, ataupun mungkin dari sekarang gitu. Itu setiap kita mengajarkan anak, mengajarkan siswa gitu, itu jangan berorientasi atau selalu berpikiran dia itu harus bisa materi ini gitu. Jangan, misalnya kita sedang mengajarkan perkalian, terus kita harus kekeh dia itu harus bisa perkalian gitu. Karena kita itu kan guru hanya perantara ya. Yang memutuskan tetap Allah. Jadi kita hanya berusaha untuk mengajarkan dia. Tentang mereka itu pintar atau bodohnya, itu adalah takdir yang Allah telah gariskan. Jadi kita bertugas hanya menjadi perantara, mengajarkan. Dan ketika teman-teman jadi guru nanti, jangan lupa selipkan banyak ini ya, nasihat-nasihat kebaikan gitu. Yang bisa murid-murid teman-teman itu amalkan. Jadi nanti nggak cuma ilmu pelajaran di sekolah doang yang diajarkan, tapi juga ilmu-ilmu kehidupan kayak gitu. Nah, terus nih, karena kita tuh butuh memuliakan guru ya. Gimana sih cara memuliakan guru? Gitu. Nah, yang pertama, memperhatikan guru saat memberikan penjelasan. Jadi kalau misal di kampus gitu, misal dosennya sedang menerangkan, ya teman-teman mendengarkan gitu, walaupun mungkin membosankan. Jangan ditinggal tidur, jangan sambil mainan, jangan disambil ngobrol atau chatting sama temennya, kayak gitu. Apalagi sekarang, masa-masa pandemi kayak gini, banyak yang ini ya, virtual, kayak sekarang ini virtual. Mungkin teman-teman juga masih virtual. Nah, itu mudah banget bagi setan buat mempengaruhi kita, buat udah gurunya lagi jelasin kita sambil tiduran, kita sambil makan, atau mungkin malah berpakaian tidak sopan kayak gitu. Nah, itu adab-adab
kita perlu benar-benar memperhatikan adab-adabnya ya ketika menuntut ilmu, biar ilmunya itu berkah, barokah gitu. Terus yang nomor 2, tidak membicarakan kejelekan dan kekurangannya. Misalnya guru XX gitu, dia itu mungkin ngomongnya nggak lancar gitu, mungkin cedal, itu kita tidak boleh mencelanya, ya, tidak boleh. Terus yang nomor 3, senantiasa patuh dengan perintahnya selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi jangan ngebantah ya. Misal disuruh diam ya diam, disuruh misal mengerjakan ya mengerjakan, disuruh memperhatikan, disuruh bertanya, kalau misal ada pertanyaan ya bertanya kayak gitu. Terus yang nomor 4, diusahakan ya tidak melintas di hadapannya. Kalaupun misalnya harus melintas di hadapannya gitu ya, jalan di depannya kayak gitu, itu kita harus membungkukkan badan gitu, minta permisi, jangan lewat-lewat aja tanpa menoleh, tanpa tersenyum, tanpa permisi kayak gitu, itu nggak sopan ya. Terus tidak menduduki tempat duduknya. Tuh, terus yang keenam, tidak memulai bicara kecuali atas izinnya. Jadi kalau misal gurunya belum nyuruh kau bicara tapi kamu udah ngomong terus itu nggak sopan. Terus tidak bertanya sesuatu yang membosankan. Jadi mungkin ya ada orang yang entah dia itu nggak paham atau bagaimana, mungkin ada pertanyaan yang sudah ditanyakan sama temennya terus ditanya lagi gitu kan, jadinya mungkin gurunya bosan. Diusahakan tidak usah bertanya lagi gitu kalau misal benar-benar membosankan. Jadi pertanyaannya tuh yang yang bervariasi gitu. Terus yang ke-8 adalah senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Gitu. Nah, mungkin itu ya materi hari ini. Garis besarnya adalah apa coba? Garis besarnya adalah kita harus senantiasa menuntut ilmu dengan diniatkan untuk beribadah kepada Allah, dan ketika kita menuntut ilmu, kita harus memperhatikan adab-adab menuntut ilmu gitu. Makanya kalau misal kita menuntut ilmu tapi tidak memperhatikan adab-adabnya, maka akan terjadi orang yang pintar tapi tidak berakhlak gitu ya, dan itu bakalan bisa merusak gitu, karena dia tidak punya sopan santun, dia tidak punya etika yang baik kayak gitu. Dan oh iya, tadi ada yang belum saya sampaikan bahwa kalau kita mencari ilmu itu kita bisa mengikat ilmu dengan apa teman-teman? Ada yang tahu? Coba. Dengan menulis. Jadi dengan ditulis ya kita bisa tahu bisa mengikat tulisan. Mengikat ilmu. Jadi kalau misalnya kita lupa, kita bisa buka lagi kayak gitu. Nah, mungkin itu materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Tanyanya nggak harus seputar tentang thalabul ilmi, nggak apa-apa sih teman-teman. Jadi kalau misal saya bisa menjawabnya, akan saya bantu jawab. Kalau misal teman-teman yang lain bisa jawab juga nggak apa-apa. Mbak, izin bertanya. Oh iya, silahkan. Rifda ya? Gih. Nah, Rama kemarin itu, nggak kemarin sih Mbak, beberapa hari-hari yang lalu itu ada baca seperti ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bunyinya kira-kira menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, ilmu di sini adalah ilmu agama. Nah, kira-kira ilmu agama apa sih Mbak yang wajib dipelajari oleh seorang muslim? Apakah ilmu agama yang
dipelajari seorang muslim, seorang awam, itu sama dengan ilmu agama yang dipelajari oleh ustadz atau ulama. Ya, saya mencoba menjawab ya. Tadi pertanyaannya dari hadis, tadi di atas ada hadisnya. Ini ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'is Sabghir nomor 3913. Jadi ilmu yang tadi wajib bagi setiap muslim buat dicari itu adalah ilmu agama. Iya, kenapa? Karena kan kita belajar biar kita bisa menyembah Allah dengan benar gitu kan. Bagaimana juga kita bisa menjadi manusia. Jadi pertanyaannya, ilmu apa sih yang harus dipelajari gitu? Ilmu ibadah apa yang harus dipelajari? Ya, ilmu-ilmu yang pertama kali harus dipelajari, misal orang yang mu'alaf ataupun bukan yang mu'alaf, adalah tentang tauhid. Tauhid dulu. Jadi tentang mengesahkan Allah. Allah itu satu, tidak lebih. Ya, Allah itu satu kayak gitu, tauhid. Nah, makanya kalau rasul-rasul ya sebelum Nabi Muhammad SAW itu mereka beliau-beliau mengajarkannya adalah tentang ketauhidan. Nah, cuma tentang itu, sebatas itu aja. Tapi karena kerasnya hati mereka tidak mau menerima ilmu ketauhidan itu, kayak gitu. Jadi yang pertama kali harus dipelajari yaitu adalah tentang tauhid. Bagaimana mengesahkan Allah. Kayak gitu. Dengan ketauhidan itu juga nanti kita tahu posisi kita itu di mana sih, kayak gitu. Posisinya Allah itu di mana. Jadi kita bisa menempatkan diri dengan benar. Gitu. Tidak merasa menjadi sesuatu yang paling gitu. Karena di atas yang paling masih ada Allah, selalu ada Allah kayak gitu. Nah, terus selain itu ya, selain tauhid itu yang dasar-dasar sih, kayak misal fikih dasar kayak gitu. Fikih dasar tuh misalnya tentang bersuci, toharoh ya. Itu kayak misal gimana sih caranya bersuci dari najis, kan beda dengan caranya bersuci dari hadas kayak gitu. Itu fikih-fikih dasar. Terus bagaimana cara kita buat beribadah sama Allah kayak gitu. Buat sholat gimana sih caranya buat sholat? Misal syarat sholat apa aja sih? Syarat sahnya sholat apa? Sunnahnya apa? Yang wajib apa? Kayak gitu. Nah, terus banyak ya sebenarnya. Kalau ilmu-ilmu dasarnya ada tauhid, ada fikih-fikih dasar, terus apa ya? Tentang sejarah-sejarah kenabian juga itu perlu gitu. Jadi banyak sebenarnya. Dan tadi pertanyaannya adalah apakah berbeda yang ilmu yang wajib dipelajari sama yang orang biasa sama yang orang-orang besar kayak misal ulama kayak gitu. Ya, tentu tingkatannya beda ya. Kalau misal kita kan masih belajarnya tuh dari dasar. Kalau misal kita langsung bacanya yang tinggi, ilmu-ilmu yang tinggi, itu nanti otaknya kita tuh belum paham ya, belum sampai, nanti malah jadi penafsirannya itu salah, gitu. Makanya banyak ya yang misal baru tahu sedikit mengatakan bahwa itu adalah salah gitu. Misalnya makan babi. Kalau misalnya kita baru belajar tentang halal dan haram, makan babi adalah sesuatu yang haram, jelas-jelas itu adalah haram. Tapi ketika misal kita benar-benar dalam keadaan terdesak, dan yang ada itu cuma babi, kalau kita nggak makan babi itu, kita bakalan mati. Berarti babi itu menjadi halal, kayak gitu. Tapi kalau misal orang yang belum belajar sampai sana, terus dikasih tahu bahwa boleh loh makan babi, kayak gitu.
Padahal itu kan dalam situasi yang terdesak ya. Tapi kalau misal dia itu nggak tahu, tapi dia tuh langsung belajarnya makan babi itu boleh kok di Islam, kayak gitu. Nanti dia pengertiannya beda, jadi dia taunya boleh makan babi gitu. Padahal bolehnya adalah ketika kita ada dalam keadaan darurat mau mati gitu. Kalau nggak makan itu kita bakal mati. Tuh. Jadi beda ya kalau tergantung tingkatan ilmunya. Semakin kita banyak belajarnya, semakin kita tinggi ilmunya, maka bakalan lebih sulit juga tingkatannya kayak gitu. Seperti itu, Rifda. Apakah sudah menjawab? Nggih, Mbak, sudah menjawab. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang lain ada jawaban yang lain atau ingin menambahkan, nggak apa-apa. Silahkan. Kita di sini sama-sama belajar. Dan izin bertanya, Mbak. Ya, silahkan, Fonda. Itu kan ada hadis yang barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Nah, itu berlaku untuk ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu biasa kayak pelajaran gitu. Nah, terus kan kita jadi guru nih, guru SD itu kan bukan materinya bukan materi agama gitu. Itu apakah tergolong untuk memberikan ilmu yang akan membawa kita ke surga atau gimana? Sedangkan yang kita ajarkan itu bukan ilmu agama gitu, Mbak. Ya, bagus pertanyaannya, Vanda. Nah, jadi tadi pertama, kenapa Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga? Itu ilmu apa yang dipelajari gitu ya, Vanda? Apa gimana? Ya, kayak gitu. Kan kalau misalnya kita belajar, tadi ya, nggak cuma ilmu yang berkaitan sama agama aja sih sebenarnya, karena kita kan manusia itu di bumi, kita butuh ngurus bumi ya, kita itu jadi khalifah di bumi, kita diperintahkan untuk memakmurkan bumi. Kalau misal kita belajarnya cuman ibadah yang buat cuma sama Allah gitu, kayak cuman belajar baca Al-Quran doang, belajar sholat doang kayak gitu, itu nggak bisa dikategorikan buat ini ya. Jadi kita harus belajar semuanya. Kita perlu belajar ilmu fisika, kita perlu belajar ilmu biologi, kita perlu belajar ilmu matematika gitu. Buat apa? Buat memakmurkan bumi. Jadi kalau misal kita belajar bukan belajar ilmu agama gitu ya, tapi tadi tuh udah bismillah dulu nih di awal gitu. Udah diniatkan buat belajar karena Allah. Itu kita termasuk sedang ini menuntut ilmu dan dimudahkan bagi kita buat jalan menuju surga. Gitu. Ya, jadi karena kita jangan lupa ya, tugasnya kita itu nggak cuma buat beribadah sama Allah loh, tapi kita punya tugas buat memakmurkan bumi gitu. Kayak huruf T ya, huruf T. Kita itu kayak huruf T. T yang garis ini itu adalah hubungan kita sama Allah ya, hubungan kita sama Allah. Dan T-nya ini adalah hubungan kita dengan sesama manusia, dengan alam gitu, untuk memakmurkan bumi. Jadi kita kalau beribadah itu kayak huruf T, nggak boleh cuma ke atas doang, nggak boleh cuma ke samping, tapi harus seimbang, ke atas sama juga ke samping gitu. Terus tadi yang kedua pertanyaannya, kita kan mengajarkannya ilmu bukan ilmu agama ya gitu. Nah, tapi di dalam apa ibaratnya tematik gitu ya, kan kita mengajarkan ibaratnya ada PKN tuh, misal cara bersopan santun, cara harus bertata tertib di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, kan itu juga sebuah ilmu ya, ilmu yang itu adalah bisa dijadikan ibadah juga. Makanya tadi ya, nggak cuma ilmu agama aja yang bisa mengantarkan ke surga gitu. Kalau misalnya kita mengajarkan suatu kebaikan, ilmu kebaikan, tadi saya sudah mencontohkan bahwa kalau ketemu orang, kalian senyum gitu. Misal, nanti ke siswa-siswa SD-nya bilang, kalian walaupun marah,
nggak boleh menampakkan marahnya kalian misal ke orang tua kalian. Kalian harus tetap tersenyum kayak gitu. Nanti dapat pahala kayak gitu. Nah, kalau misal mereka mencontohkan itu di kehidupannya mereka, itu akan apa ya? Kalian tuh bakalan dapat pahala juga tuh. Jadi di sini tuh nggak cuma ilmu yang berkaitan sama agama ya, cuma sholat, zakat gitu, puasa, enggak, tapi tentang hablum minanas juga. Gitu, Fonda. Terima kasih jawabannya, Mbak. Jadi, alhamdulillah ya, kita itu teman-teman gitu, mungkin kedepannya bakal jadi guru. Itu kalau jadi guru itu, apa namanya, ladang pahalanya tuh banyak, investasinya tuh banyak. Dengan mengajarkan ilmu, kalau misal diniatkan untuk Allah gitu ya, itu bakalan dapat balasan surga, udah dapat pahala tuh banyak. Terus dengan menghadapi anak-anak yang rewel apa gitu segala macam harus sabar kan, juga melatih kesabaran, dengan sabar pun kita dapat pahala gitu. Banyak dengan jadi guru itu bisa panen pahala setiap hari, insya Allah gitu. Jadi apapun profesinya kita itu harus diniatkan buat beribadah sih gitu. Ya, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan? Nah, kalau misalnya nggak ada nih, coba saya yang bertanya ya. Menurut teman-teman, kan kita nih sekarang itu ada di era di mana kita itu lebih sering bertatap virtual gini, bertatap maya seperti ini daripada bertemu secara langsung. Dan hal ini mengakibatkan kita sering double meet gitu. Jadi mungkin yang satu pakai Zoom, yang satu pakai Google Meet, atau mungkin yang satu di dunia nyata, yang satu di dunia maya kayak gitu. Nah, mungkin itu kegiatannya sama-sama kita tuh sedang belajar gitu. Mungkin yang satu workshop tentang apa, terus yang satunya tentang webinar gitu misalnya. Nah, teman-teman tuh hadir gitu. Hadir di kedua kegiatan itu. Nah, menurut teman-teman, apakah tindakan teman-teman dengan hadir di dua meet itu salah atau betul? Ya, coba silahkan. Open mic aja nggak apa-apa. Ayo, silakan berpendapat. Tidak ada jawaban salah dan tidak ada jawaban benar. Ayo. Gimana nih menurut kalian? Apakah itu salah ataukah itu benar? Izin menjawab, Mbak. Ya, silahkan, Fenda. Kalau menurutku sendiri itu sebenarnya salah ya, karena kita nggak bisa fokus di keduanya kan, nggak mungkin bisa fokus di keduanya. Tapi kadang tuh kalau jadi panitianya gitu, kita dituntut untuk harus hadir gitu, harus ada di Zoom tersebut. Walaupun sebenarnya itu bukan pilihan yang tepat gitu untuk menuntut ilmunya, karena kita nggak mungkin bisa gitu, Mbak. Ya, berarti jawaban Fonda adalah salah ya kegiatan itu. Nah, coba Salah. teman-teman yang lain, ayo. Coba berpendapat.
Ayo, keman. Pasti punya pandangan sendiri-sendiri kan. Salah apa bener sih ya, gitu. Apakah tindakan itu salah atau tindakan itu benar, kayak gitu. Coba nih, ada banyak kok. Ya, silahkan. Kalau menurut Rahma itu tindakan tersebut itu kurang tepat. Rahma nggak bisa mengolongkan ini benar atau ini salah. Bisa salah, bisa benar. Salahnya itu kalau di dua mit itu dia itu malah kelabakan atau ambiar gitu. Konsentrasinya sama nggak bisa tanggung jawab. Sedangkan dalam dalam menuntut ilmu itu kan kita bertanggung jawab untuk menyimak. Ada adab untuk menyimak, begitu Mbak. Kalau bisa benar jika dia itu bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Jadi dua-duanya itu sama-sama fokus. Sedangkan manusia itu ya jarang yang bisa seperti itu. Mana bisa mendengarkan dua orang yang sedang berbicara. Begitu Mbak. Ya, betul. Terus, ada lagi yang mau menjawab? Ayo, siapa lagi yang mau berpendapat? Ini kenapa saya buka pertanyaan ini, karena mungkin akan sering terjadi ya sama teman-teman di beberapa bulan terakhir atau mungkin masih di beberapa bulan ke depan gitu. Karena masih pandemi ya, qadarullahnya. Jadi banyak kegiatan yang bersifat virtual kayak gini. Ya, mungkin kita coba simpulkan ya. Kita simpulkan bareng-bareng. Itu salah atau benar gitu. Mungkin yang bisa menilai itu salah atau benarnya bukan kita gitu ya, tapi Allah sendiri gitu. Karena kembali lagi tergantung ke niatnya. Misalnya tadi di dua kegiatan itu, misalnya kita itu yang satu jadi panitia, yang satu jadi peserta. Tidak bisa izin keduanya semisal. Nah, terus diharuskan hadir kedua-duanya kayak gitu. Kalau misal kita tidak menghadiri salah satunya, kita juga berarti tidak menunaikan kewajiban gitu kan. Misal nggak jadi dari panitianya kita izin kayak gitu, berarti kita tidak menunaikan sebagai panitia kayak gitu atau sebaliknya. Tapi kalau dalam adab menuntut ilmu, kita nggak sebenarnya nggak boleh ya dua mit kayak gitu, karena kan kita memang butuh fokus gitu ya, butuh fokus memperhatikan guru ya, tadi nomor 1. Syarat memuliakan guru itu harus memperhatikan guru. Sedangkan kalau misalnya kita double meet, itu nggak bakal fokus gitu. Ya mungkin 1 menit fokus di forum A, 1 menit lagi kemudian ke depan fokus ke forum B kayak gitu. Jadi nggak bakal fokus kedua-duanya kayak gitu. Jadi solusinya gimana kalau kayak gitu? Solusinya ya kan kita punya hak ya, kita punya hak dan punya punya kuasa untuk mengatur jadwal hidup kita gitu. Jadi kalau sebisa mungkin kita itu tidak menduakan hal itu gitu. Kalaupun semisal benar-benar emang harus banget didoain gitu, berdoa aja semoga hal itu tidak salah kayak gitu. Semoga diniatkan aja, semoga nggak salah. Mungkin dengan cara misal tadi yang satu jadi panitia, yang satunya jadi peserta. Kalau misal jadi panitia, mungkin bisa di-handle sama teman yang lain mungkin. Kita bisa minta tolong dulu, kita fokus ke jadi pesertanya dulu. Atau kalau misal
jadi panitianya itu nggak bisa dihandle sama teman kita yang lain, berarti kita mungkin di pesertanya itu yang kita izin dulu gitu. Kan biasanya ada record-nya ya, jadi nanti kita bisa mereview lagi materi itu dengan record-nya itu, kayak gitu. Jadi, berdoa aja semoga tetap mendapatkan keberkahan dari kegiatan yang dilakukan, kayak gitu. Semoga nggak salah gitu, karena kembali lagi ya, semuanya itu tergantung niatnya, gitu. Yang penting kita selalu berusaha buat menjaga adabnya, gitu. Jaga adabnya dari pakaiannya, dari tingkah lakunya, gitu. Jadinya, meminimalisir tingkat banyaknya dosa kita, kayak gitu. Itu sih, kalau dari saya ya. Dan itu bisa juga terjadi nggak cuman webinar ataupun acara-acara yang kita tuh sedang mencari ilmu, tapi juga berlaku sama kegiatan organisasi, misal ada rapat gitu ya. Kan mungkin kalau misal ada 2 rapat nih berbarengan gitu, kalau nggak hadir salah satunya, nanti kayak mungkin sama teman-teman dicap, "Ih, kok dia lebih prefer ke A, kok dia lebih semangat ke A, sini kita di nomor 2 kan," gitu. Nanti jadi rasanya gimana gitu sama teman-teman. Kan nggak enak juga ya kalau misal dicap kayak gitu. Terus, tapi kalau misal kita hadir dua-duanya tapi ternyata nggak bisa fokus juga kan percuma. Jadi, diniatkan saja kalau misal bisa ya, bisa fokus dua-duanya, difokuskan dua-duanya, kalau misal nggak bisa, ya mending ikut sebagian-sebagian. Kalau misal jamnya sama, misal 50% buat organisasi A, terus yang 50%-nya buat yang B, kayak gitu. Karena kalau misal kita di dunia nyata ya, kalau bukan bertemu virtual, nyatanya kita nggak bisa membelah diri ya. Kita harus memilih salah satunya. Dan kalau saya dulu, biasanya kan juga sering tuh kayak gitu. Misal dulu di kampus, ada acara SKI, terus juga ada acara misal dari BIAS gitu. Nah, waktunya tuh bareng. Ya, kalau saya dulu cara membagi waktunya, saya lebih dibutuhkan di mana sih? Kalau misal porsinya lebih besar di SKI, ya saya ke SKI-nya, ke BIAS-nya saya izin. Tapi kalau misal porsinya itu 50-50 dan tidak ada yang bisa menggantikan saya, ya saya akan pilih ke yang SKI dulu atau BIAS dulu gitu, tergantung waktunya, tergantung apa acaranya. Dan saya harus menyelesaikan kewajiban di tempat di situ, misal di SKI. Misal saya disuruh jadi penanggung jawab peralatan kayak gitu. Ya saya laksanakan dulu tuh ke situ, baru nanti saya ke organisasi satunya. Jangan diforsir ke cuma salah satunya gitu. Karena yang dipertanggungjawabkan nggak cuma salah satu dari dua itu. Misal kita tadi ada SKI sama BIAS gitu. Walaupun misal kita lebih suka di SKI misalkan, kan nanti ketika di akhirat kita nggak bakal ditanya cuma dengan hal-hal yang kita suka aja, tapi semua amanah yang ada di pundak kita bakal dipertanggungjawabkan. Jadinya ya kita harus pintar-pintar membagi diri kita. Kan itu sudah konsekuensinya. Kamu ikut kegiatan itu, kamu ikut ambil amanah di sana dan di sana. Kamu ikut berperan di mana-mana kayak gitu. Jadi harus memposisikan diri dengan baik, dengan benar. Jangan mengkambing hitamkan salah satunya kayak gitu. Harus seimbang. Nah, gitu dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat atau mau bertanya lagi boleh, atau mau dicukupkan juga boleh. Cukup, Mbak. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya terlaksana juga halakoh kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Diani atas ilmunya. Semoga
ilmu yang diberikan oleh Mbak Diani bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti halaqah. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga iya gitu aja ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Diani. Oh iya, besok itu jadi nggak Mbak halaqah yang kelima? Nah, untuk halaqah yang kelima hari Kamis kan ya? Kamis Oh sore? iya, oh Kamis. iya lupa. Hari Kamis. Oke, insya Allah kita akan melanjutkan halaqah yang kelima di hari Kamis ya. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti halaqah yang kelima. Terima kasih Mbak Diani dan teman-teman. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Mbak Diani. Ya. Terima kasih Mbak.